Kofifa datang ke istana, mengingatkan saya kembali bahwa orang pertama di Indonesia ini cukup dominan dalam calon-calonkan siapa yang akan menjadi kandidat di Capres dan Cawapres di 2024. Tapi kan sudah pernah, Bu Mega kan pernah jadi Itu kecelakaan sejarah. Wapres. Itu kecelakaan sejarah ya. agar pendamping Anies itu Kofifa Indar Parawansa. Ya ini kalau saya Penurunan lihat itu. sih Anies bisa menjadi kuda hitam kalau dia bisa mengambil Kofifa, bisa menang di Jawa Timur. Kembali bertemu di Info A1, podcast yang membahas seputar politik terkini. Kali ini kita akan membahas tentang cawapres perempuan. Tapi yang bahas ini para laki-laki semua ini ya. Sudah ada bersama saya ini, ada Mas Watem Wahyudi, Iya. jurnalis senior. Dan ada kakak John Aja, jurnalis senior, yang akan membahas tentang politik terkini. Ada pertemuan-pertemuan politik terkini yang mengubah konstelasi atau peta politik nasional. Kakak John mungkin bisa kasih komentar, Kakak John. Ada perubahan dari pertemuan adanya koalisi baru, bergabungnya PAN dan Golkar ke koalisi KKIR ini? Kalau kita saksikan kemarin ada dua peristiwa penting, peristiwa politik yang penting. Yang pertama deklarasi Prabowo jadi capres dari PKB dan Golkar dan Gerindra. Yang kedua adalah sebenarnya senyap, peristiwa politik tapi senyap. Itu pertemuan Sinta Nuriyah dengan Ganjar Pranowo berserta Yeni Wahid. Katanya silaturahmi aja. Tetapi saya melihat peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Ketika beberapa waktu belakangan Yeni Wahid gencar diberitakan sebagai calon wakil presiden yang sangat potensial, baik di Ganjar, di Anies, maupun di Prabowo. Ketika Prabowo kita nggak usah lihat lagi, kenapa? Di situ sudah ada Muhammad Iskandar yang merupakan lawan politiknya Yeni Wahid. Makanya peluang lebih besar ada di Ganjar dan di Anies. Itu kira-kira sekilas yang kita lihat peristiwa kemarin, Ken. Tapi ketika Yeni Wahid ketemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, justru katanya mengusulkan agar pendamping Anies itu Kofifa Indar Parawansa. Mungkin Mas Watem ada komentar? Iya. Nama Kofifa Indar Parawansa memang sudah bisa dibilang sudah cukup lama digadang-gadang untuk menjadi pendamping seorang Anies Baswedan. Namun memang kita melihat awalnya cukup kencang, tapi ada beberapa peristiwa politik yang terjadi, kemudian nama itu kemudian mendadak perlahan agak memudar, yang kemudian menguatkan nama koalisi atau ketua partai koalisi yaitu AHY yang bisa dibilang lebih menguat dibandingkan calon wakil presiden dari tokoh perempuan di partai atau di koalisi perubahan. Bisa dibilang Mas Anies itu cukup kuat untuk dipasangkan dengan sosok perempuan, karena kita juga cukup yakin pada saat itu sosok dari Kofifa Indar Parawansa itu bisa menarik atau mengambil suara pemilih dari generasi milenial perempuan dan juga Nahdien. Bisa dibilang kayak gitu, itu yang bisa dibilang menurut saya cukup kuat pada saat itu. Tapi kesini agak surut, namun beberapa pekan terakhir nama itu kembali muncul dan sepertinya ini kita harapkan menjadi isu segar karena memang wakil atau perwakilan dari perempuan sepertinya di Pilpres 2024 cukup menarik untuk kita lihat seperti apa mampu meningkatkan elektabilitas dari para kandidat mereka yang berkontestasi di Pilpres 2024. Iya, menarik ya nama Kofifa. Nama Kofifa ini baru-baru ini juga datang ke istana ya, dipanggil atau datang, kita tidak tahu persisnya. Tapi yang jelas nama Kofifa sedang naik untuk jadi potensial banget untuk jadi cawapres. Dan ternyata koalisi kemarin juga ada klaim yang mengatakan bahwa ini koalisi merupakan tim penerus atau lanjutan yang berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Nah ini apakah ini ada kaitan-kaitan? Mungkin Kakak John bisa melihat sesuatu yang punya benang merah antara Kofifa ke istana dan ini ada koalisi baru yang terbentuk mengklaim bahwa mereka adalah tim yang ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Saya melihatnya begini, kalau kita memasukkan Kofifa Indar Parawansa sebagai capres, ada persoalan agak serius di tubuh para pendukung Kofifa Indar Parawansa. Sebab kita tahu ada hambatan psikologis, ada hambatan kultural yang dihadapi Kofifa. Yang hambatan apa? Penerimaan terhadap kaum perempuan di NU tidak terlalu diterima laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa politik kita itu politik yang sangat patrilineal, bahwa lebih menekankan kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Itu persoalan sangat serius ketika kita mengusung calon perempuan. Itu problem yang sangat serius kan. Tapi ketika Kakak John mengatakan bahwa patrilineal sangat berpengaruh, Kofifa sulit, faktanya dia bisa menang jadi gubernur Jawa Timur. Yang di sana itu Nahdliyin mayoritas gitu. Ya makanya kan mungkin dia hanya cocok sebagai maju periode kedua untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Tetapi untuk ke pentas nasional sebagai wapres itu pekerjaan tidak gampang kan. Kecuali ada perubahan politik yang luar biasa sehingga menjadikan Kofifa Indar Parawansa sebagai wapres. Karena dua hambatan yang saya lihat itu hambatan politik yang sangat paternalistik, yang kedua hambatan kultural di hadapan kaum Nahdliyin itu. Kalau kita dan Kofifa ini kan yang pendukung dari hardnya itu kan organisasi sayap NU yang sama Muslimat NU. Dia kan ketua umum Muslimat NU. Artinya ini kan potensial banget. Apalagi kalau kita lihat di NU sendiri kan banyak faksi antara ketua umum PKB dengan ketua umum PKB dan ketua umum NU itu nggak ketemu di situ. Bagaimana memobilisasi dukungan terhadap calon-calon yang berasal dari NU, itu berat menurut saya. Ya, justru kalau kita lihat kalau Yeni Wahid ada hambatan ya ketika dengan Muhaimin Iskandar ketua PKB. Kalau Kofifa kan ini bisa diterima oleh umumnya umat Muslim lah ya. Mungkin Mas Watem? Betul. Kalau melihat sosok Kofifa Indar Parawansa, saya juga jadi melihat fenomena ketika terakhir Kofifa datang ke istana. Ini mengingatkan saya kembali bahwa peran dari orang pertama di Indonesia ini cukup dominan dalam mencalon-calonkan siapa yang akan menjadi kandidat di capres dan cawapres di 2024. Iya. Itu karena kan bisa dibilang memang ya itu tadi saya bilang bahwa nama Kofifa itu sebelum bisa dibilang awal-awal tahun itu cukup kuat untuk muncul mendampingi sejumlah capres yang bisa dibilang akan muncul pada saat itu. Ada nama Anies Baswedan, kemudian tidak berapa lama muncul Ganjar Pranowo, setelah itu memastikan lagi Prabowo Subianto untuk menjadi capres. Nama Kofifa yang tadinya cukup kuat mendadak hilang karena ada sebuah peristiwa-peristiwa dugaan-dugaan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Entah kita bisa dibilang tidak bisa terlalu menduga-duga apakah ini ada berkaitan, tapi kalau saya melihatnya apakah memang ada keengganan untuk seorang Kofifa Indar Parawansa untuk maju ke jadi RI 2 tapi lebih fokus tetap jadi Jawa Timur 1. Apa kesimpulan itu kemudian saat ini agak terbantahkan karena mendadak sosok ini kembali muncul ke permukaan dengan ada nama-nama dari Mbak Yeni Wahid juga. Bahkan saya juga sempat berhitung-hitung dalam sejumlah lembaga survei, dua nama ini kalau dibandingkan sejumlah nama tokoh-tokoh perempuan yang muncul untuk menjadi kandidat di Pilpres 2024, sebenarnya bisa dibilang berada di level menengah.
Karena sejumlah lembaga survei dulu menyebut ada nama-nama seperti Bu Sri Mulyani, Ya. ada nama-nama seperti Susi Bu Pujastuti ya. Susi Pujastuti, ada nama-nama seperti Bu Retno bahkan pernah muncul, ada Risma di situ juga pernah muncul. Tapi ke sini nama-nama itu mendadak seperti ya bisa dibilang tidak cukup muncul dalam pembicaraan di pasangan kandidat cawapres maupun capres, intinya kayak gitu. Iya. Yang memang hanya dua nama ini saat ini yang tokoh perempuan yang cukup kuat adalah Bu Yeni Wahid dan Khofifah Indar Oke, Parawansa. baik. Menjadi penting kita bicara cawapres perempuan. Karena kita lihat data KPU tidak terlepas dari data pemilih ya. Betul. Dan ternyata itu pemilih perempuan lebih banyak. Banyak. Ya, kurang lebih mungkin 300 sampai 500 nanti selisihnya di akhir ya. Di akhir penetapan DPT final nanti. Ya. Artinya ini potensi perempuan untuk menjadi cawapres. Ya. Untuk mengimbangi pasangan capres yang mungkin mereka merasa mendapat dukungan yang begitu kuat. Ini Kakak John bagaimana pendapatnya? Aku kalau kita lihat dari perspektif itu, kalau kita memilih perempuan dan perempuan memilih capres perempuan, pasti akan menang kan? Iya. Ya. Pasti akan menang. Hitung-hitungan. Nah artinya ini Itu bisa hitungannya. membantah tadi pernyataan Kakak John bahwa secara patrilineal atau segala macam, artinya hitungan-hitungan kalkulasi politiknya masih perlu dipertimbangkan ya. Karena kan kalau kita lihat dalam perspektif agama nggak ada pemimpin perempuan kan, apalagi sebagai orang nomor 1 Iya. atau nomor 2. Tapi kan sudah pernah, Bu Mega kan pernah jadi Itu kecelakaan sejarah. Wapres. Itu kecelakaan sejarah ya kan. Ketika Gus Dur di impeach, makanya Iya, Mega iya. naik. Iya, Coba iya. kalau pemilihan langsung, Iya. Mega nggak mungkin Dan itu menang. terjadi Dan terjadi ketika Mega. 2004, Iya. Mega kalah terus tuh. Iya. Ya, tapi kalau kita lihat pemilih milenial, ini 50%, 4 berapa? Perhitungannya kemarin itu Ada 60% ya pemilih usia milenial. 40 Ya. ke bawah. Tapi gini, Nah, apakah mereka masih terpengaruh dengan itu? pekerjaan yang paling berat, itulah pekerjaan pertama itu bagaimana mencalonkan mereka sebagai calon wakil presiden. Kalau kita lihat fenomena politik yang terjadi sekarang itu loh, keputusan adalah di satu tangan adalah presiden. Itu yang terjadi. Ketika presiden menghendaki wakil presiden berasal dari kaum perempuan, makanya itu bisa terjadi kan. Nah, justru itu kalau saya berpendapat lebih ekstrim. Artinya kalau Anies ini dipasangkan dengan Khofifah, ini akan surplus perolehan suara di Jawa Timur. Tapi kalau dengan Susi, ya kita tahu kan Anies sendiri sudah di Jawa Barat sudah lumayan. Artinya dia Betul. sudah peringkat. Itu kalau Nasdem tidak digembosin, Iya. koalisi perubahan tidak digembosin. Betul. Kalau tinggal 2 partai kan nggak memenuhi syarat Iya. untuk mencalonkan seorang menjadi capres atau cawapres. Dan Itu jadi jangan- persoalan buat dan kita. jangan salah, Dan fenomena itu dan tren politik kelihatan sudah ke arah sana gitu loh. Iya. Bahwa yang maju itu untuk pilpres itu hanya 2 bakal calon. Nah, Itu- kalau kita ikuti politik terkini bahwa P3 sendiri menyatakan bakal menarik dukungannya kalau Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres. Nah, ini kan juga berpotensi untuk bergabung dengan Nasdem. Kalaupun nantinya misalnya Saya sih AHY tidak cawapres, nggak gitu ya. terlalu yakin seorang PKB P3 itu akan berada di koalisi perubahan. Karena itu tadi seperti Kakak John tadi bilang, peran dari pemimpin bangsa ini, presiden maksud saya, sangat kuat. Siapa yang akan bisa dibilang cukup percaya diri. Tapi maksudnya melangkah- udah ada tanda-tanda loh. Kemarin organisasi saya P3 iya. mendukung Mas Anies tuh Iya. di DIY, ya kan? Iya. Nah, ini tanda-tanda nih kan gitu kan? Bisa tanda-tanda. Nah, kalau saya bisa dibilang kalau dari tokoh perempuan yang memang cukup kuat kalau dari beberapa lembaga survei memang sosok Khofifah Indar Parawansa dan Bu Sri Mulyani yang cukup leading lah, bisa dibilang 2 sosok Nah, ini. Khofifah ini dekat dengan P3 loh. Nah itu dia. Nah tapi masalahnya Mas Anies apakah direstui atau tidak itu kan itu jadi hitung-hitungan ya. Bisa dibilang dua calon presiden saat ini yang direstui oleh Presiden Jokowi itu ada Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Dan lebih kuat lagi sekarang Pak Prabowo lebih dilihat bukan petugas partai tapi ketua partai, itu yang menjadi kekuatan tersendiri bagi sosok Prabowo untuk didukung Nah, ini sepenuhnya dia. oleh Kata-kata petugas partai ini menarik ya. Karena ini ternyata yang membuat salah satu poin yang membuat
Ganjar Pranowo Oh. tergerus Oh, ininya. iya. Akhirnya yang tadinya itu dia surplus 5%. Yep, dari Nah, Prabowo. akhir-akhir ini 31 Juli kemarin salah satu lembaga survei Iya. menyatakan justru jadi Prabowo naik 10%. Nah, Di apakah atas tokoh perempuan Ganjar. akan bisa menaik, memicu? Ya ini kalau saya Penurunan lihat itu. sih Anies bisa menjadi kuda hitam kalau dia bisa mengambil Kofifa, bisa menang di Jawa Timur. Kakak Jan, kembali lagi saya tantang nih Kakak Jan. Karena menurut saya kalau dia cawapresnya Kofifa Indar Parawansa, Jawa Timur akan dikuasai. Jawa Barat saya kira akan kompetitif Anies melawan Prabowo Subianto. Ini kan kalau saya itu kan melihat Kofifa dengan Yeni itu sama-sama aja bahwa mereka punya potensi menang. Potensi menang dua perempuan yang merupakan Sri Kandi NU ini sangat besar. Kenapa? Kalau kita lihat Kofifa itu memegang Muslimat NU. Sementara Yeni Wahid kan akrab dengan Yahya Stakuf. Iya. Itu modal sosial yang mereka miliki dan modal politik yang mereka miliki untuk maju sebagai capres. Jadi menurut saya peluang itu mereka sama-sama memiliki kekuatan itu. Tetapi kan yang kita lihat sekarang bahwa kalau saya sih tetap aja bahwa Yeni itu tidak memiliki beban politik masa lalu. Bahwa dia orang yang clearance, dia orang yang benar-benar idealis membangun politik kebangsaan yang luar biasa. Tapi Kofifa juga tidak ada persoalan masa lalunya kan? Kalau kita lihat Kofifa kan kemarin ketika mau dicalonkan sebagai capres dari Nasdem kalau nggak salah itu, Kofifa itu langsung digeledah oleh KPK. Itu berarti apa? Ada masalah hukum di situ gitu loh. Tapi kalau nanti pendaftaran pada detik-detik terakhir, nanti kan 11 Oktober pendaftarannya ke KPU. Nah pada saat itu baru diumumkan gitu kan, langsung didaftarkan. Apakah ada upaya-upaya pencegahan lewat proses hukum kalau orang sudah jadi capres atau cawapres gitu? Mas Watem gimana? Iya, pendapatnya? kalau Nah, saya itu kan sih, salah satu strategi ya. memang itu hitung-hitungan yang memang harus sangat dimiliki oleh pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Karena mau nggak mau, ya itu harus sangat yakin atau mampu melihat potensi dari cawapres. Bisa dibilang kalau 3 orang kandidat capres ini sudah cukup solid lah dari catatan masa lalu. Mungkin ada beberapa, tapi kalau saya bilang itu sudah cukup kuat. Nah, seperti apa calon-calon pasangannya nanti akan bisa menguatkan, dan sosok dari tokoh perempuan menurut saya sesuatu yang menarik untuk menjadi pilihan di pemilu 2024. Karena bisa dibilang hampir 3 pemilihan umum, 2 pemilihan umum ya bisa dibilang ada hanya Prabowo Subianto dengan pasangannya juga laki-laki, Pak Jokowi juga pasangannya laki-laki, tidak ada wakil dari tokoh perempuan. Hanya menteri lah yang kemudian jadi Ya, jadi ini- bagian. Tokoh perempuan sepertinya akan menjadi sosok yang menarik di Ya. pemilu 2024 menurut saya. Saya Tapi kira- siapa yang mampu menarik? Saya sangat setuju tuh, karena Ya. juga saya dengar-dengar bahwa Partai Nasdem sendiri juga memperhitungkan nih. Kalau kita membuat cawapres yang biasa-biasa aja, Iya. itu nggak akan Ya, bisa memang mendulang nama- suara ya. nama Kofifa Karena itu harus itu yang ekstrim. Cukup Bahkan- menarik untuk disandingkan dengan Iya. sosok Anies Baswedan. Itu bisa dibilang cukup bisa menjegal calon-calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto menurut saya ya, kalau misalkan pasangan Anies dan Kofifa itu terwujud. Iya, bahkan dalam diskusinya memang ada 2 pilihan katanya ya. Satu bahkan memilih yang non Muslim atau perempuan sekalian gitu ya. Jadi kontras dengan kandidat lain. Ya sih kan kalau non muslim masih jauh lah. Tetapi kalau perempuan sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena perempuan memiliki unique selling point kalau kita meminjam istilah ekonomi ya. Ya, selain untuk menang juga perempuan ini betapa pentingnya karena negara-negara maju ternyata itu harus ada perimbangan perempuan laki-laki di parlemen dan di eksekutif. Saya kira itu penting sekali Kakak. Ya, dan jalan ke sana saya pikir agak terbuka karena seperti yang Ken jelaskan tadi bahwa jumlah pemilih perempuan itu 120
20-an jutaan ya. Ya, sekarang kan 104 juta ya. 104 jutaan. Pemilik kita ya. Jadi ya Separuhnya itu perempuan hampir. Ya. ya lebih. Ya. Itu sekitar 300.000 lebih lah. Betul. Hingga sampai jutaan ya. Ya, dengan potensi yang kita miliki, saya pikir dengan kehadiran perempuan bisa menerobos dominasi laki-laki yang selama ini sejak Indonesia merdeka sampai sekarang gitu loh. Bahwa kita bisa menghadirkan pemimpin perempuan yang welas asih, yang penuh cinta kasih dan sebagainya. Karena karakter politik sekarang itu sangat maskulin. Sangat-sangat maskulin. Sehingga apa? Keputusan-keputusan politik itu yang menguntungkan siapa? Ya para maskulin itu. Iya, lebih banyak memikirkan keadilan tapi kurang merasakan keadilannya. Itu persoalan serius di politik kita yang berkembang selama ini itu loh. Makanya kan kalau saya sih mungkin kita memberikan kesempatan kepada perempuan untuk maju sebagai cawapres untuk kali ini. Sehingga dia bisa mewarnai bagaimana politik kita menjadi lebih welas asih, menyatakan kesamaan, persatuan dan sebagainya. Itu karakter perempuan itu hampir tidak hadir di dunia perpolitikan kita. Salah Gitu satunya kan? kebijakan undang-undang kesehatan Betul. yang menghapuskan yang 5% itu ya. Dan ini menjadi ancang pada kesehatan ibu dan anak. Nah, karena itu perempuan menjadi sangat penting ya posisinya di eksekutif. Karena laki-laki nggak paham tuh barang itu. Itu jadi soal serius. Tapi sebenarnya ada beberapa rumor terakhir dari tokoh-tokoh perempuan yang muncul, kalau bisa dibilang seminggu terakhir nama Yeni Wahid dan Khofifah Indar Parawansa menguat. Tapi saya baru mendengar bahkan ada pihak-pihak yang memunculkan ide untuk memasukkan nama Puan Maharani sebagai cawapres. Itu menarik sekali. Itu sosok perempuan yang juga bisa dibilang cukup dari partai yang cukup kuat, tapi memang rumor itu menurut saya masih agak terganjal karena PDIP sudah memiliki calon capresnya yaitu Ganjar Pranowo. Apakah itu mungkin kemudian memunculkan nama seorang Puan sebagai capres bisa Kakak kecuali P3 hengkang dari koalisi PDIP. Oh gitu. Pasti mungkin. Tapi saya kira bukan hanya rumor ya, tapi keinginan banyak kader-kader. Justru kalau PDI Perjuangan mengusung Puan Maharani, mereka yang tokoh-tokohnya yang kemarin mendukung Prabowo misalnya itu kembali gitu. Karena emang mereka harus mempertahankan kan modal PDI Perjuangan ini kan dia membawa konsep keadilan sosial ajaran Bung Karno. Nah, ketika diusung artinya mereka mengusung Ganjar. Nah, ini kan menjadi pertanyaan nih. Tapi kalau Puan mungkin bisa tidak menang jadi di Pilpres. Tapi loyalitas atau mempertahankan konstituennya itu bisa jadi nanti menjadi partai oposisi sih kalau tidak menang di Pilpres gitu. Aku setuju kan. Bagusnya kalau ini PDIP itu kan sudah bisa mencalonkan sendiri kan. Betul. Capres, cawapres itu bisa mencalonkan sendiri satu pasangan. Ya bagus juga kalau pemilu kali ini dia kalah. Kenapa? Sudah 10 tahun cukup lah untuk PDIP. Ya artinya bisa menarik Ganjar dan mengusung Puan Maharani sebagai capres ya. Sangat mungkin. Kalau dia jadi cawapresnya Prabowo kecil kemungkinan kecuali ada tragedi politik yang mencalonkan hanya PDIP sendiri tidak ada koalisi lain gitu loh, dia mencalonkan wapres dan cawapres tanpa partai yang lain, makanya Puan sangat mungkin maju sebagai cawapres atau capres atau dia pasangkan Ganjar Puan gitu kira-kira. Ganjar Puan. Kalau saya masih agak tidak sepakat dengan Kakak John. Kalau Kakak John kan terlalu yakin bahwa sosok Puan Maharani itu layak untuk capres. Tapi kalau saya cawapres. Kalau cawapres lebih ya. Berarti kalau kita sepakat. Kalau cawapres karena dari perjalanan sosok Puan Maharani sejak jadi anggota DPR awal di 2024 kalau nggak salah, itu progres yang terjadi, dia beberapa kali memang saat ini menjadi tokoh atau elit di partai PDIP yang bisa dibilang sudah kasarnya udah bukan karbitan lagi menurut saya. Dia mampu memainkan peran sebagai sosok sentral di partai PDIP yang menurut saya berbeda
melihat sosok Puan Maharani 10 tahun lalu yang kesannya kayak seperti hanya seorang putri mahkota lah bisa dibilang gitu, yang kayaknya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi itu kan modal. betul, enggak. Anak biologis, artinya keturunan biologis Betul. dari Kalau cuman modal Bung Karno anak gitu ya. biologis Bung Karno menurut saya Untuk menjaga. sekelas partai PDIP itu kayaknya nggak terlalu kuat. Tapi sosok ini saat ini kalau saya melihat dari cara dia berbicara, cara dia mengelola sebuah konflik itu, apalagi ketika pada saat terakhir bertemu dengan tokoh seperti sosok ketum Partai Nasdem Pak Surya Paloh, cara dia berbicara dan mengimbangi sosok Surya Paloh itu terlihat kedewasaan dan kematangan politik dari seorang Puan Maharani menurut saya. Dan sebagai calon wakil presiden dari tokoh perempuan, Sangat. sosok ini kayaknya kita sepakat kayaknya untuk bisa maju. Nah, kita ini kan dimajukan oleh Indonesia ini PDIP. kan terlalu banyak politiknya itu berdasarkan praktis ya. Oh, iya. Dan keperluan dan kepentingan pragmatis gitu Iya. ya. Sebenarnya kalau kita mengacu teori politik, Iya. justru partai politik itulah yang mengusung kadernya. Harusnya. Tidak perlu mengusung Harusnya. kader orang lain. Betul. Nah, kalau berani mestinya bisa Ganjar Puan gitu ya. Artinya dari satu partai politik sendiri gitu ya. sebagai partai yang bisa Tidak- mencalonkan ininya sendiri ya, Iya, untuk mencalonkan kadernya calonnya sendiri. Iya. Tidak mencalonkan kader lain. Bener kan, daripada PDIP merasa dicawe-cawe oleh presiden dan digembosin oleh partai-partai lain, saya pikir dengan modal yang dimiliki, dia calonkan sendiri aja. Capres dan cawapres cukup kok. Sebagai Ini kan partai terobosan pemenang politik pemilu. bahwa kalau Iya. nantinya kalah, Iya. nggak masalah. Iya. Tetapi Iya. wibawa partai di hadapan pengikutnya, di hadapan publik itu luar biasa tingginya gitu. Iya. Iya. Kenapa? Dia berani mencalonkan diri. Betul. Dan dia bisa mempertegas ya bahwa ini Jokowi ini wah ternyata selama ini tidak punya sikap yang tegak lurus dengan partai gitu ya. Betul, itu menegaskan itu sebenarnya. Iya. Boleh mungkin presidennya cawe-cawe kesana kemari, dia dukung Prabowo, didukung Ganjar. Nah, ketika PDIP menegaskan sikapnya, dia akan mencalonkan diri, mencalonkan capres dan cawapres dari PDIP sendiri, itu merupakan keputusan luar biasa. Nggak apa-apa kali ini kalah kan. Tetapi untuk 5 atau 10 tahun lagi dia akan berkuasa lagi. Betul. Yakin saya. Betul. Ya seru ini diskusi politik ya. Iya. Dan saya kira waktu juga yang membatasi kita. Dan kita akan ketemu kembali lagi nanti di episode berikutnya. Info A1 akan membahas mungkin seputar bapak-bapak ya. Ya. Kalau tadi soal Iya. ibu-ibu atau cawapres perempuan, nanti kita akan bahas bapak-bapak. Sampai jumpa di Info A1.